Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kesehatan mental, yaitu salah satu yang memang sekarang lagi sering digandrungi, yaitu judi online. Nah, sebetulnya judi online ini akankah menyebabkan kecanduan atau adiksi dan akan berdampak fatal kepada kesehatan mental? Akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Hadir bersama saya Dr. Prima Kusuma Astuti. Halo Dr. Prima. Halo Mbak Cynthia, Iya, dokter, apa kabar dokter? baik Mbak Cynthia apa kabar? Baik juga. Sahabat Aljan, Dokter Prima merupakan psikiater atau spesialis kedokteran jiwa. Dokter Prima, kita akan bahas bagaimana adiksi judi online terhadap kesehatan mental, ya dokter? Baik Mbak Cynthia. Nah, dokter, yang pertama mungkin yang saya tanyakan kondisi seperti apa sih dok, yang termasuk dalam kriteria bahwa judi online ini sudah menjadi adiksi gitu, sudah menjadi sebuah kecanduan gitu dokter. Ya Mbak Cynthia, jadi sebetulnya banyak ya fenomena kecanduan judi online ini akhir-akhir ini di lingkungan kita gitu. Sebetulnya kriterianya mengacu pada DSM-5 yang merupakan acuan kita untuk gangguan-gangguan mental. Nah, kriterianya itu harus terpenuhi 4 dari 9 gejala gitu yang itu terjadi kurang lebih selama 1 tahun. Nah, gejala-gejalanya itu ada beberapa, misalnya seperti yang pertama adalah keinginan berjudi yang semakin lama nilainya semakin banyak untuk memenuhi kepuasan diri sendiri seperti itu. Jadi dia akan semakin puas jika nilainya itu semakin banyak. Kemudian dia juga sudah mulai merasa gelisah atau merasa tersinggung, mudah tersinggung ketika aktivitas judinya itu dihentikan atau depending seperti itu. Jadi dia tidak mau ketika aktivitas judi itu depending sementara atau dihentikan sementara, itu dia merasa gelisah atau merasa tersinggung. Kemudian dia juga sudah berusaha berkali-kali untuk menghentikan aktivitas judinya, tapi kemudian gagal. Dan kemudian pikirannya itu terus-menerus masuk ke dalam perjudian. Jadi yang tadinya dia memikirkan pekerjaan, memikirkan keluarga, akhirnya dia hanya memikirkan judi dan judi seperti itu. Kemudian ketika dia merasa kalah nih gitu, itu berikutnya dia akan mengejar kekalahannya. Dia merasa harus balik modal, dia merasa harus mengejar kekalahan yang kemarin seperti itu. Dan yang paling sudah kelihatan adalah mengalami hendaya yang signifikan pada pekerjaan, pada hubungan sosial, pada hubungan pertemanan, pada hubungan keluarga. Itu sudah biasanya sudah kelihatan, sudah dapat. Kemudian dia juga pasti mempunyai masalah finansial. Setiap dia merasa tertekan, dia selalu beralih kepada judi. Jadi dia itu menjadikan judi sebagai suatu pelarian seperti itu. Kemudian dokter, selanjutnya pola pikir seperti apa dokter yang membuat orang itu akhirnya menjadi kecanduan dok? Iya, jadi pola pikir yang dialami atau yang dirasakan oleh orang yang kecanduan judi itu kadang tidak bisa kita pahami, tapi dia mempunyai pola pikir yang berbeda. Karena di dalam pemikirannya, di dalam otaknya itu terdapat distorsi kognitif atau cognitive error. Gitu. Jadi ada pola pikir tertentu yang akhirnya membuat dia kecanduan judi. Gitu. Ada beberapa, yang pertama pemikiran seperti black and white thinking. Jadi dia hitam dan putih. Saya hanya bisa kaya jika saya berjudi. Seperti itu. Itu salah satu pemikiran yang ada di orang-orang dengan kecanduan judi. Kemudian juga ada pemikiran gambler fallacy. Jadi
dia memprediksi dirinya selalu menang seperti itu. Jadi ada perasaan bahwa prediksinya selalu tepat, dia pasti akan menang seperti itu. Itu yang terjadi di kognitifnya orang yang kecanduan judi. Sebentar lagi menang, saya pasti besok akan menang, saya pasti besok akan menang, maka dia akan berjudi terus-menerus. Kemudian itu tadi yang sebelumnya chasing losses, jadi dia selalu mengejar kekalahan. Jadi kekalahan-kekalahan yang dia punya, yang sebelumnya itu ingin dia balas atau ingin dia kembalikan modalnya seperti itu. Kemudian dia juga punya illusion of control. Jadi dia merasa dia bisa mengontrol permainan. Seperti itu. Itu pemikiran-pemikiran yang salah, yang error yang ada di dalam pola pikirnya orang-orang yang mengalami kecanduan judi. Begitu, Mbak Cynthia. Oke, baik dokter. Kemudian dokter, dampak negatifnya nih dokter dari adiksi judi online ini apa dok? Selain mungkin tadi kita bahas seperti apa pola pikirnya dok, apa dampak negatifnya dok? Ya, dampak negatifnya tentu saja banyak karena kan ini berhubungan dengan keuangan ya. Yang pasti yang pertama adalah kesulitan dalam hal finansial. Karena itu akan berdampak kepada keluarga, kepada rekan kerja, kepada kondisi keuangan anak, istri, bapak, ibu dan sebagainya. Jadi pertama yang pasti dampak negatifnya adalah kesulitan keuangan. Kemudian yang kedua adalah hendaya dalam pekerjaan. Kerjanya dia biasanya akan terbengkalai karena dia pikirannya selalu terpaku kepada perjudian gitu. Mungkin ada penurunan dari produktivitas, kemudian juga dia juga ada kendala dalam karirnya, kemudian mungkin ada masalah dengan bosnya seperti itu. Kemudian juga ada masalah di hubungan sosial biasanya. Jadi ada hubungan sosial yang merenggang. Kemudian juga mungkin ada sampai perceraian, mungkin juga sampai ke hubungan yang tidak baik, tidak harmonis dengan keluarga seperti itu. Kemudian juga biasanya terkena masalah hukum. Jadi biasanya sudah masuk ke dalam masalah hukum, sehingga dia mungkin dibui atau mungkin ada denda dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang biasanya terjadi sampai kepada gangguan fisik dan gangguan mental. Jadi dia bisa terjadi masalah-masalah di kesehatannya baik dari fisik maupun mental. Seperti itu, Mbak Cynthia. Bagaimana dampak pada kondisi kesehatan mental orang yang adiksi judi online dok? Jadi tentu saja kalau orang-orang yang mempunyai gangguan adiksi judi online ini biasanya ketika sudah kronik atau sudah lama dia akan mengalami gangguan di kesehatan mentalnya atau kesehatan jiwanya. Biasanya yang paling ringan adalah gangguan tidur. Karena gangguan tidur ini biasanya terjadi pada awal-awal. Kemudian bisa juga terjadi kecemasan. Biasanya kecemasan terjadi karena dampak yang ditimbulkan dari judi online-nya. Mungkin dia dikejar-kejar oleh debt collector, atau dia ada masalah finansial, ada hutang, ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan bosnya, maka kecemasan itu bisa timbul. Kemudian juga bisa terjadi depresi. Dia menjadi sedih, berlarut-larut, lebih dari 2 minggu, dan sampai kepada seperti itu. Dokter, dari sekian banyak orang yang bermain judi online, dokter, mengapa ada yang kecanduan, ada yang biasa-biasa aja, dok? Ya, sebetulnya prinsip dari kecanduan atau adiksi itu sebetulnya kurang lebih sama. Adiksi judi online, adiksi games, adiksi narkoba, itu sebetulnya prinsipnya kurang lebihnya sama. Apa yang terjadi di dalam otak manusia itu kurang lebihnya sama. Jadi, kenapa ada orang yang adiksi atau tidak? Kenapa ada orang yang hanya bermain hanya untuk rekreasional atau untuk senang-senang, kemudian habis itu selesai?
dan ada yang terpaku seperti itu dengan permainan judi online ini gitu. Pada prinsipnya adiksi harus ada 3 faktor untuk bisa menjadi adiksi. Yang pertama harus ada kerentanan. Kerentanan seseorang, semakin dia rentan maka semakin kemungkinan untuk terjadi adiksi uh, akan semakin besar. Kemudian juga ada faktor risiko dan juga ada faktor lingkungan atau kesempatan seperti itu. Di masalah judi online ini, jika ketiga hal tersebut semakin besar besar faktornya, maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadi adiksi judi online. Seperti itu. Jika orang tidak punya kesempatan, tidak rentan dan juga tidak ada faktor risiko, maka judi itu atau hal-hal yang sifatnya game, judi, itu biasanya hanya akan menjadi rekreasional atau hanya akan senang-senang sementara. Tapi ketika ketiga hal tersebut dominan, maka dia akan menjadi adiksi. Seperti itu, Mbak Cynthia. Nah, Sobat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan bagaimana orang itu bisa kecanduan judi online, bagaimana dampaknya juga pada kesehatan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum, nanti kan kita kembali lagi. Halo, saya Latanya Alisa, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 1. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.